Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friend, ketemu lagi kita. Apa kabar? Sedang ngapain nih? Alhamdulillah, saya kabarnya baik Om. Kebetulan Om datang. Silakan dulu Om. Saya sudah nunggu lama nih lanjutan cerita Om tentang lika-liku korupsi. Nah begini nih Om, kemarin saya melihat di TV beritanya, antara lain adalah tentang KPK dalam OTT, operasi tangkap tangan, di sebuah restoran telah ditangkap seorang pejabat penting dan 2 orang lainnya saat melakukan penyerahan sejumlah uang dari perusahaan swasta yang diduga sebagai uang suap. Nah, yang saya belum paham dan belum ngerti, kenapa mereka ditangkap dan uangnya disita, serta mereka dijadikan tersangka perkara pidana korupsi. Padahal kan uang yang diberikan kepada pejabat tersebut dari perusahaan swasta, dan itu kan bukan uang negara Om. Gimana tuh? Oh, kalau yang itu ceritanya begini. Jadi di dalam undang-undang korupsi ada ketentuan yang singkatnya antara lain menyatakan bahwa seorang penyelenggara negara tidak boleh menerima uang, barang, atau fasilitas lainnya dari pihak manapun yang diduga berkaitan dengan jabatan atau kewenangannya. Maka pemberian tersebut akan dianggap sebagai pemberian suap. Dan kalau pegawai atau pejabat tersebut menerima, dapat masuk dalam kategori telah melakukan tindak pidana korupsi, termasuk juga yang memberikan uang suap. Tuh. Oh begitu Om. Jadi kalau saya misalnya memberikan uang kepada seorang petugas di suatu instansi yang maksudnya sebagai tanda terima kasih karena urusan saya bisa cepat selesai, itu juga bisa dianggap saya melakukan tindak pidana korupsi juga dong Om. Padahal saya juga pernah begitu Om. Ya, ente bisa ditangkap juga seperti yang di berita TV. Sebenarnya kan aparatur negara memang sudah menjadi kewajiban dan tugasnya untuk melayani dan membantu menyelesaikan kebutuhan masyarakat agar dapat cepat selesai. Namun memang kadang-kadang ada saja sebagian dari penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangannya, misal dengan lama-lamain suatu urusan dengan berbagai alasan, padahal
sebenarnya urusan tersebut bisa diselesaikan dengan cepat. Beberapa contoh urusan yang biasanya disalahgunakan antara lain, satu, mungkin pengurusan surat-surat perizinan atau surat-surat penting lain yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dua, juga misalnya dalam penyelesaian proses pengadaan barang di suatu instansi. Ketiga contohnya penyelesaian proses perkara di pengadilan. Nah, sewaktu kita mau mengurus perizinan di suatu instansi kan biasanya harus mendaftar terlebih dulu. Kemudian harus melengkapi data-data persyaratan yang dibutuhkan dalam mengurus perizinan tersebut. Apalagi sekarang, dari mulai pendaftaran sampai prosesnya selesai juga sudah banyak yang memakai sistem elektronik atau digitalisasi. Ini kan merupakan salah satu upaya untuk mengurangi interaksi langsung antara masyarakat dengan petugas yang mengurus perizinan tersebut, yang tujuannya adalah meminimalkan potensi terjadinya korupsi. Akan tetapi pada kenyataannya tidak sepenuhnya dapat menghilangkan korupsi tersebut, karena masih ada saja yang terkena OTT sewaktu menyerahkan uang suap. Berarti kan masih ada, artinya masih ada peluang yang dapat dipergunakan untuk korupsi. Itu kira-kira apa saja tuh Om peluangnya Om? Macam-macam peluangnya, antara lain misalnya satu, kebijakannya dalam sistem elektronik belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem lainnya. Bisa dibilang masih setengah-setengah lah. Kemudian sistem kan dibuat dan dioperasikan oleh manusia, sehingga masih bisa dikutak-kutik agar memungkinkan adanya inputting secara manual misalnya. Dan yang lebih banyak lagi, itu masih banyak masyarakat yang belum paham dengan sistem elektronik, sehingga masih dimungkinkan untuk mengurus dengan datang langsung ke instansi tersebut untuk dibantu oleh petugas. Juga masih banyak masyarakat yang dalam mengurus surat-surat penting tersebut tidak sepenuhnya dapat melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan, sehingga dia memohon kepada petugas untuk mendapat kebijakan agar tetap dapat memproses kepentingannya dengan cara misalnya memberikan uang lebih dari yang semestinya dibayar. Dan juga masih banyak masyarakat yang malas, tidak sempat untuk mengurus sendiri, dan merasa lebih enak mengurus melalui perantara atau calo, karena hasilnya lebih cepat selesai daripada mengantri.
Oh gitu ya. Berarti masih banyak dong yang korupsi Om. Tapi kalau aku lihat berita di media, kok yang kena OTT lagi terima uang suap nggak banyak ya Om. Padahal kan kalau aku lihat di beberapa instansi sudah banyak yang dipasangin CCTV. Terus kan katanya HP para pegawai yang dicurigai biasanya dia terima suap juga udah disadap oleh pihak yang berwenang. Gimana dong? Ya soalnya mereka kan udah pada berhati-hati saat mau melakukan korupsi. Misalnya uang suapnya nggak diserahkan di dalam kantor atau di restoran yang keren. Tapi sekarang caranya macam-macam. Ada yang diserahkannya di warteg-warteg yang tidak akan dicurigai sebagai tempat pertemuan. Atau ada yang oleh pemberi suap dititipkan di warung-warung rokok yang ada di depan kantor. Tapi sebelumnya sudah dipesenin tuh oleh petugasnya. Misalnya, mas, nanti kalau ada saudara saya nitip barang, tolong simpenin dulu ya. Jadi udah dikompakin dulu tuh mas si penjual rokoknya. Dan juga akan dikasih ongkos nyimpenin. Lumayan tuh, banyak. Jadi lancar aja proses suapnya tuh. Dan masih banyak lagi caranya karena yang bersangkutan udah niat korupsi. Jadi ada aja jalan keluarnya supaya nggak ketahuan. Terus kalau masalah HP yang disadap itu sih gampang. Para petugas yang mau korupsi sekarang punya HP biasanya 2 atau 3. Tapi nggak pakai namanya sendiri, pakai nama orang lain. Dan kalau berbicara di HP-nya sendiri, nggak akan berbicara masalah uang suap. Kalau berkaitan dengan suap menyuap pakai HP yang lain, itu juga berbicaranya biasanya pakai kode-kode. Jadi nggak to the point. Itu. Wah, kalau gitu susah juga ya Om untuk ngilangin korupsi. Ya sebenarnya memang susah-susah gampang. Namun apabila peluang-peluangnya bisa dihilangkan, akan dapat mengurangi kesempatan untuk korupsi. Seperti kebijakan sistem elektroniknya harus dibuat lebih terintegrasi dengan sistem lainnya. Antara lain juga dihilangkan kemungkinan untuk mengoperasikan dengan sistem manual. Terus menghilangkan kebijakan yang bersifat toleransi lah. Tapi yang paling penting memang harus merubah mental dari petugas maupun masyarakatnya, yang saat ini dikenal dengan istilah harus dilakukan revolusi mental. Nah,
gitu. Oh, gitu ya Om. Tapi tadi Om juga mengatakan tentang urusan yang biasanya disalahgunakan, antara lain proses pengadaan barang atau proses penyelesaian perkara di pengadilan. Itu gimana ya Om? Kalau itu nanti Anda ceritain lagi deh di lika-liku korupsi berikutnya. Sekarang sampai di sini dulu. Soalnya Om udah ada janji sama orang lain nih. Ya, nggak apa-apa ya. Oke Om. Terima kasih ya Om udah mampir di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ngobrol-ngobrol kita. Sampai jumpa lagi Om. Oke juga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.